Alhamdulillahil mutawahhid bil jalali bi kamalil jalali ta'ziman wa taqdiran, al mutafarrid bi tasrifil ahwali ala tafdili wal ijlali taqdiran wa tadbiran, al muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira, atla'a samsar risalah fi hanadisi zulmi sirajan munira. Ahmadu hamda man ya'lamu annahu lam yazal wa lam yazal bijamil mahamidi jadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa mahabbatan lis salikin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal khatim wa saqana nasrul haqqil haqqil adil wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita terus menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, iman itu adalah potensi diri, sementara takwa itu adalah prestasi rohani kita, prestasi diri kita. Ma'asyiral muslimin, seseorang tidak bisa serta-merta langsung menjadi orang yang muttaqin sebelum melalui proses yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus melalui suatu proses iman atau mentarbiah iman kita. Apa yang dinamakan iman, ma'asyiral muslimin? Yang dinamakan iman itu adalah iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Yang dinamakan iman itu adalah kita ucapkan di mulut, diyakini di dalam hati, tercermin di dalam gerak dan perbuatan kita. Nah, di dalam hal ini membutuhkan dua hal untuk memperkuat iman kita. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah terus menerus iman kalian semuanya. Bersahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kamu untuk bisa memperbarui iman kami? Bikasratiz zikr, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu hadirin, janganlah kita melupakan minimal dalam sehari semalam 100 istighfar, 100 membaca sholawat, 100 membaca la ilaha illallah dalam sehari semalam. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwasanya barang siapa orang menyezikir la ilaha illallah 100 kali, nanti di hari kiamat wa wajhukal qamar laisal badr, nanti wajahnya nanti di hari kiamat seperti bulan purnama. Karena keistimewaannya orang-orang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi, jangan lupa untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an, ulama-ulama salaf kita menyampaikan bahwasanya minimal kalau bisa jangan sampai lupa dalam sehari semalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an minimal 300 ayat. Minimal 300 ayat. Misalnya kita punya wadhifah Al-Ikhlas 50 kali berarti berarti sudah 200 ayat. Kita punya wiridan surat Al-Mulk, surat Al-Mulk, surat Yasin, berarti ini sudah cukup 300 kali, dan atau surat-surat ayat-ayat yang lain. Jadi inilah cara supaya untuk meningkatkan kualitas iman. Yang berikutnya lagi, ma'asyiral muslimin, untuk meningkatkan kualitas iman kita wajib dengan ilmu.
wajib dengan ilmu, ma'asyiral muslimin. Bagaimana kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, bagaimana kita mengetahui ilmunya, ada disiplinnya, namanya ilmu tauhid. Kalau di dalam pondok pesantren ada namanya kitab-kitab yang paling kecil, Aqaidud Diniyah, ada namanya apa itu Aqidatul Awam, ada namanya Kifayah Jawahirul Kalamiyah, ada namanya Kifayatul Awam, ada namanya Ummul Barahin. Harusnya hal ini, dasar-dasar ini kita sudah pernah mempelajarinya, atau kalau paling utama adalah putra-putri kita disuruh belajar. Ini adalah menurut pengamatan kita, bahwasanya pentingnya kita orang tua harus mempelajari, mengajarkan anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran dasar ini. Biar nanti jadi apapun dia punya dasar keilmuan yang cukup kokoh, cukup kuat di dalam beragama ini. Dalam ilmu syariat ada disebut dengan ilmu fikih. Kitab fikih yang paling kecil di pondok-pondok pesantren ada Sulam Safinah, Sulam Taufik, Fathul Qarib, Fathul Mu'in. Yang kemudian kita mengenal ilmu hadis, ilmu paling tidak primernya, dasar-dasarnya tercapai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setelah iman ini baik, barulah seseorang maju tingkat berikutnya adalah prestasi sebagai seorang beriman, yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu apa? Takwa itu adalah imtisalul awamir wazinabun nawahi, menjauhi seluruh perintah Allah, melakukan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini kita dilatih, ma'asyiral muslimin, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, karena kita ini sedang ditarbiyah oleh Allah. Kita setiap bulan Ramadan ini masuk dalam tarbiyah atau pendidikan. Kita masuk pendidikan dasar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu oleh karena itu ada prestasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di dalam kitab diterangkan bahwasanya tingkatan orang yang pertama saumul awam, puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah dirinya hanya tidak makan minum, tidak kumpul sama istrinya di siang hari, tapi anggota tubuhnya yang lain bisa melakukan maksiat-maksiat. Yang berikutnya lagi, tingkat yang kedua adalah tingkatan orang yang khusus. Orang yang khususnya apa? Di samping dirinya tidak makan minum, tidak berkumpul sama istrinya, seluruh anggota tubuhnya ikut puasa. Matanya, tangannya, hidungnya, kakinya tidak digunakan untuk maksiat di jalan Allah SWT. Yang ketiga, puasa orang yang sangat khusus, yaitu hatinya selalu berzikir kepada Allah SWT. Orang yang tingkatan yang seperti ini, mereka punya anggapan bahwasanya satu saat saja ia tidak berzikir kepada Allah, menganggap bahwa puasanya sudah batal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, diterangkan juga puasa itu ada saumus syariah, saumut thariqah, ada saumul haqiqah. Pertama adalah saumus syariah, ma'asyiral muslimin. Saumus syariah itu adalah puasa orang yang tidak makan, tidak minum, dan kumpul sama istrinya. Dan orang yang posisi seperti ini sangat rawan. Kalau Rasulullah menyampaikan, rubba shaimin laisa min saumihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dirinya hanya dapat haus dan lapar saja. Oleh karena itu, falidal qol kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin. Banyak orang yang disampaikan bahwasanya banyak orang yang berpuasa tapi batal, tapi banyak orang yang tidak berpuasa tapi dirinya berpuasa. Ma'asyiral muslimin artinya adalah yumsiku 'anil manahi, artinya menjaga seluruh anggota tubuhnya tidak untuk menggunakan maksiat di jalan Allah. Berikutnya lagi, ma'asyiral muslimin, di dalam huwa alladzi yuftiru 'anil haram. Tingkatan orang yang pertama itu adalah puasa alladzi yuftiru 'anil haram, yaitu yang dimaksud dengan orang puasa tapi telah batal. Maksudnya adalah yuftiru 'anil haram, dirinya makan berbuka dari perkara yang haram. Wakil huwa alladzi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yuftiru 'an luhumin nas. Diterangkan pula bahwasanya yang tingkat pertama tadi adalah orang ini makannya, bersahurnya sahur perkara halal, tetapi wa yuftiru an luhumin nas, tapi dirinya berbuka dengan memakan daging saudaranya sendiri.
bil ghibah, dengan mengumpat membicarakan aibnya orang lain. Wa huwa haram, dan itu adalah haram. Wa qala al-Fudail balagana naukil Rasulullah, oleh karena itu pernah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fulanah tasumun nahar, ada seorang perempuan yang puasa di siang hari, wa yaqumul lail, malam harinya dia qiyamul lail dengan luar biasa, tetapi dia punya perilaku yang jelek. Tuh di jironaha bilisannya, dia suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Faqal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang seperti itu la khaira fiha, dia tidak ada kebaikan sama sekali, wa hiya min ahlin nar, dia itu ahli neraka, kata Rasulullah. Padahal dia puasa, padahal dia qiyamul lail, tapi suka menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, waqala ta'ala waqala wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahdukum ayyakula lahmahi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu menggibah orang sebagian dari sebagian kalian, apakah kalian suka di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan itu sudah mati, mayit. Fakarihtumuh, maka kau tidak akan sukanya. Ma'asyiral muslimin, yang berikutnya lagi adalah wa amma shaumut thariqah, yang kedua adalah puasa ahli thariqah. Siapa itu? Wa wa ayumsika jami'a dha'i minal muharramat, yaitu orang yang berpuasa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, wa dzama'im, dan perilaku-perilaku tercela, perilaku tercela dari seluruh anggota tubuhnya. Mislul ujub, seperti sifat ujub, takabbur, wal bakhil wa ghairihi, dan selainnya, zahiran wa badan, baik secara zahir baik secara batin. Jadi ujub dan kibr, ujub itu membanggakan diri, kibr itu adalah sombong, bakhil itu adalah medit, dan lainnya secara zahir wa batin. Artinya ini perilaku ini bisa secara zahir kelihatan atau bisa secara batin. Secara batin kesombongannya, kebakhilannya, ujubnya itu ada di dalam batinnya. Wa kulluha yubtilu shaumat thariqah, semuanya itu bisa membatalkan puasanya orang ahli thariqah. Fa shaumus syariah muaqqatun, puasanya orang syariat itu diberi waktu, ada waktunya. Wa shaumut thariqah muabbadun, ada waktunya, puasanya pagi berbuka sampai berbuka, setelah itu bebas. Tapi kalau puasanya ahli thariqah mu'abbadun fi jami' umrih, terus menerus sepanjang umurnya. Yang berikutnya lagi adalah wa shaumul haqiqah, yang terakhir adalah puasanya orang ahli haqiqat. Wa huwa imsakul fuad an mahabbati ma syallah, yaitu menjaga hatinya untuk tidak bisa mencintai hatinya kecuali kepada Allah. Ataupun kalau dia mencintai karena Allah. Jadi kalau dia menjaga hatinya, jangan sampai hatinya itu terlalu cinta kepada hal yang lain. Yang cinta hanya kepada Allah. Kalau cinta istri, anak, keluarga, jabatan sebagainya, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan orang yang ahli hakikat. Jadi boleh mencintai tapi karena Allah dan tidak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fasaumul haqiqah falau qada saumuhu wa yarji'a ila Allah. Puasa hakikat ini juga bisa dikatakan batal kalau dirinya tidak berzikir kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, tidak cinta kepada Allah. Caranya adalah ayyarji'a ila Allah taala wa liqa'ih, yaitu dia selalu rujuk, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, as-shaum li wa ana ajzi'u bih. Oleh karena itu puasa ini adalah untukku dan saya adalah yang memberi balasan kepada orang yang berpuasa itu. Rawahu at-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.